kembali lagi di segmen Bin Trader. Yeay. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, malam, sore semua dimanapun kalian berada. Karena kan klien kita kan ada di luar negeri juga ya Mas Gama ya. Jadi kita harus menyapa di belahan dunia manapun ya. Oke, kalau di tempat les ada Prima Gama, kalau di KPF ada Mister Gama. Tepuk tangan dulu guys, tepuk tangan. Salam dulu Mas. Oke. Jadi guys, kita udah kenal kayaknya kurang lebih setahun ya Mas ya. Setahun lebih ya. Setahun lebih ya. Cuma waktu itu kita kurang deket ya. Karena ada anaknya Mas Gama waktu itu. Nggak usah dibalas lah. Kita skip aja. Oke, seperti biasa kalau di episode kemarin kan saya sama Gary, ya kan? Gary support resistant tuh ya, Gary SR. Support. Oh iya. Jadi kita sama Gary itu sudah membahas mengenai momen Imlek ketika itu, di mana Gary memproyeksikan bahwa harga terdekat adalah di 1959 targetnya. Dan ternyata tembus 1959. Ya kan? Tembus 60 ya. 60 lah ya, ngetiknya itu 60 lah. Iya, 60 benar. Dan ternyata karena karena ada hasil fundamental ya. Jadi akhirnya harga emas harus turun dulu ke level 1860. Itu dibanting 2 hari doang itu. 2 hari benar. 2 hari langsung dibanting ya. Tapi ini dia yang mau kita bahas Mas Gama ya. Karena Mas Gama selaku wakil pialang berjangka juga. Jadi ini cukup capable juga teman-teman untuk bisa memproyeksikan kemana nih arah harga emas di bulan Februari ini. Ya, dan ternyata Mas Gama sempat ada omongan juga ya. Ada mau share sedikit-sedikit mengenai trading gitu loh. Cara trading yang bener kayak gimana? Bukan bener ya, tapi maksudnya cara trading yang enak dan aman seperti apa? Nyaman lah ya. Iya, nyaman, lebih nyaman ya. Jadi kita langsung saja Mas Gama ya. Kita bahas dari sisi fundamental dulu Mas. Ya. Kemarin di fundamental atau rilis data ekonomi itu kan katanya The Fed atau Jerome Powell sempat melakukan FOMC ya. Kalau nggak salah jam 12 malam tadi. Itu membahas apa Mas Gama? Kalau kemarin kan Jerome Powell ada speech ya, speech waktu kalau di kita kan jam 00.40 ya, 00.40 ya benar. Sana mungkin siang ya, siangnya Amerika ya. Dia ngebahas ini sih, mungkin tajuknya itu adalah disinflasi. So far sih kalau ngelihat dari perjalanan ekonomi Amerika ini cukup roller coaster ya. Artinya betul-betul saat kemarin itu naik sampai 1959 sampai 60 itu karena memang banyak kebijakan yang ditekan karena menahan inflasi. Gitu, akhirnya suku bunganya secara agresif dia naikin terus. Nah kemarin Jeremy Powell bilang gini sih, kita sudah masuk di fase yang disinflasi ya, dalam artian ya memang sudah menjadi ekonomi yang lambat sehingga akan muncul suku bunga yang tidak terlalu agresif. Jadi sudah diturunkan kemarin, akhirnya kan bikin emas juga drop langsung ya. Betul. Terlebih lagi ya memang berita pengangguran AS sekarang mencetak rekor terbaru sih ya. Naik turun 3,4% dari forecast 3,6%. Itu berarti pengangguran makin dikit ya? Makin dikit. Tertinggi sejak tahun 2000 atau lebih malah? 1969 kalau nggak salah. Itu udah, ini sekarang terendah. Jadi pengangguran di AS sekarang terendah dan kondisinya berarti sekarang ekonomi sudah mulai pulih, tapi inflasi akan ada pemulihan memang sehingga suku bunga tidak akan terlalu agresif diturunkan atau dinaikkan. Alhasil sebetulnya dalam masa pemulihan yang lambat ya terutama ini menjadi momentum emas untuk naik sih sebetulnya. Sebetulnya ya, karena memang secara trendline-nya kan memang naik terus ya dari bulan November awal atau Desember awal saya masih ingat. November pertengahan Mas sebenarnya. November pertengahan. Tipping point pertama itu menjadi bounce back pertama di November pertengahan itu di 1800 sama ya 1870-an ya. Dia berangkat dari 1614 kalau salah. Terus dia naiknya pelan-pelan ke 1700 sampai 1800. Sampai 1800 sampai 1959 kemarin. Nah, tapi kebijakan yang terlalu agresif kemarin memang menurut saya itu yang terakhir sih karena memang sekarang Amerika fokus terhadap pemulihan disinflasi yang tadi berikut dengan pengangguran yang sudah mengecil, tapi memang tidak bisa langsung signifikan ekonomi berubah total. Artinya dari masa penurunan yang kurang lebih 100 poin ya. Kalau kita lihat sih dari 1959 turun ke 1860 paling rendah. 60 paling rendah. Kurang lebih kan berarti ini pas kasar 100 poin benar. 100 poin. Ini menurut saya menjadi satu momentum ya. Jadi kita punya kesempatan untuk membeli emas di harga yang sekarang gitu loh. Karena pemulihan ini akan berlangsung cukup lama menurut saya ini akan berlangsung cukup lama sehingga ya akan ada prosesi kenaikan emas terutama ya mungkin
poin pertama naik itu di 1900 lagi lah. Di situ titik psikologis pertama lagi untuk kita bisa ngambil option naik lagi atau turun lagi. Di situ poinnya. Oke, jadi let me get this straight ya. Oke. Karena ini ahlinya bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi ini kan perekonomian Amerika Serikat makin membaik karena didukung oleh tingkat pengangguran yang paling bagus ya. Sejak 69 ya Mas ya. Yeah. Sejak 69 ya 3,4%. And then inflasi yang semakin turun. Terakhir datanya 6,5%. Yeah. Sebagai informasi di Maret tahun lalu itu 9,1%. Efek dari Rusia Ukraina ya. Dan ini makin turun berarti kan makin bagus. Betul. Ya. Dan karena perekonomian yang bagus berarti suku bunga tidak perlu dinaikkan, ya kan? Akhirnya emasnya yang naik ke atas. Oh, iya. Karena biasanya kan inflasi tinggi kan sebenarnya emas yang ikut naik ya. Tapi karena suku bunganya semakin direndahkan justru emasnya naik ya. That's why berarti kita sebagai trader emas nih Mas. Betul. Ya. Kita berekspektasi bahwa inflasi harus terus turun dong berarti. Harus terus turun. Oke, supaya ekonomi Amerika Serikat semakin pulih. Tapi memang prosesi pulih itu kan yang memang menjadi momentum untuk emas naik. Tapi memang nanti saat naik, katakan kita kembali lagi lah, anggap kita kembali ke 2000. Disitulah turun lagi. Betul. Kalau tren emas itu nggak bisa langsung pasti selalu ada menjadi tren lain lagi. Dan ini menjadi satu pijakan yang baik untuk kita bisa ambil momentum pemulihan Amerika. Oke. Terutama sentimen ini ya agresif banget sekarang Xi Jinping yang diotak-atik oleh Joe Biden kemarin ya terkait dengan selisih antara Taiwan ya. Ya ini kan masih panas ya. Benar. Xi Jinping sempat speak up bahwa ya kalau perlu nggak usah ikut campur lah untuk Amerika mengganggu kita lah ibaratnya kan begitu. Jadi memang politik dunia juga memang ini masih pengaruh. Benar, politik dunia pengaruh banget. Bahkan terakhir saya dengar Turki ya, tapi Turki baru gempa juga ya. Tapi si Erdogan atau siapa ya? Erdogan ya, presidennya Turki itu katanya mengancam mau memblokade hubungan mereka sama Barat, Mas. Jadi memang kalau Mas Gama mention soal politik dunia lagi memanas, benar juga. Gitu, karena semua lagi panas semua saat ini. Iya, benar-benar. Khususnya Rusia, Ukraina dan Amerika, Cina ya. Oke, ini dari fundamental berarti sudah jelas bahwa proyeksinya harga emas akan naik. Ya, tapi nggak langsung sekarang teman-teman seperti yang Mas Gama bilang pelan-pelan ya, tapi yang paling penting kita tahu proyeksinya bakal naik ke atas ya. Sekarang saya mau coba telaah apa yang lebih bagus ya? Apa nih? Apa ya? Lebih detail kali Mas ya, lebih detail tapi dari sisi teknikal Mas Gama. Teknikal. Oke, boleh. Berarti boleh kita langsung lihat aja ya teknikal ya. Boleh, betul. Oke, sebentar. Oke, kita mulai dari sisi teknikal ya. Dari teknikal, ya. At least kita sama-sama lihat. Ini kita pakai time frame yang mungkin kita bisa melihat jangka panjang aja dulu ya. Jangka panjang, Mas. Boleh 4 jam. Kita bisa sama-sama ngelihat penurunan 100 poinnya terjadi di sini ya. Ini terjadi di sini. Nah, dari atas banget malah. Nah, dari sini. Iya, karena dia tertinggi kan 59 ya. Nah, 59. Saya nyentuh sedikit lah ya. Iya, benar. Ke 60 sih benar. Nah, selama 2 hari berturut-turut, ya kita bisa lihat di sini berarti tanggal 6 ya, tanggal 6 Februari. Di sini, sorry. Nah, di sini ini berarti tanggal 2 ya, Kamis ya, tanggal 2 Februari. Turun sampai ke sini ya, sampai tanggal 4 ya, kurang lebih tanggal 4 masuk ke area tanggal 4. Ini 2 kali. Kalau misalnya ngelihat dari sisi pergerakan emas ya, sebetulnya penurunan ini kalau misalnya kita artikan bullish, ini sebagai pijakan untuk naik. Jadi kalau misalnya kita mau ambil garis di candle yang sebelumnya tertinggi, bisa jadi kan di sini ya. Di sini titik pertama kita akan mencoba untuk bounce back di area 1916. Nah, di sini dulu nanti akan penyesuaian seperti biasa sideways dulu, mungkin goyang di sini sampai akhirnya nanti dia bisa tembus lagi ke titik di sini tinggi 1916 tadi. Nah, mungkin baru bisa dia muncul kalau misalnya ini Bollinger Band atasnya semakin melebar ke atas, mungkin sampai titik atas ini. Di 1973. Jadi memang dibutuhkan penurunan yang tajam untuk kenaikan yang tajam. Iya, betul. Jadi memang secara naluriah ya, secara supply and demand memang nggak bisa juga terlalu murah, nggak bisa juga terlalu mahal. Karena sekarang mungkin kesannya sudah penurunan 100 poin, ini bisa menjadi bahan koreksi 30% sampai 30 poin ke atas sampai 40 poin.
Ya betul, sesuai di sini mungkin ya. Sampai ke 16 tadi ya, 19-16 tadi ya. 16 tadi ya, betul. Dan di sini kayaknya ini cukup sering harga menyentuh 16 nih, Mas. Ya, artinya memang ini bisa jadi target terdekat ya. Ini nih yang ini kan menjadi keseimbangan pasar mungkin betul, ya. Gitu. Berarti di sini di area 20-an ya. Iya, betul. Ya mungkin bisa kembali lagi di sini sebelum nanti naik ke area sini. Ke 74 atau 73 ya. Oke, iya. Ini jadi, Mas Gam pakai indikator apa, Mas? Kalau saya sih Bollinger Band, MA sama ya ini kan SPR ya, volume ya. Iya. Gitu. Simpelnya hanya saya ngelihat secara umum sih ya. Karena kalau tipe trading saya tuh memang nggak bisa jangka pendek. Jangka pendeknya saya selalu pakai open buy biasanya. Open buy malah ya. Jadi saya selalu aktif menggunakan open buy ini memang klasik ya, tapi secara akumulatif saat dikerjakannya konsisten ini malah jadi peluang yang bagus sebetulnya ya. Oke. Ini coba saya ini ya, menarik juga ya. Soalnya mengenai open buy ini kan untuk short termnya. Karena kita cukup sering membahas long termnya ya, proyeksi jangka panjang. Ini short termnya gimana, Mas, cara mainnya, Mas? Kalau ini cukup simpel ya sebetulnya. Kita lihat saya secara inisiatif membuat resume trading sendiri pakai metode open buy. Saya bikin klasifikasi dari setiap bulannya. Saya buat ini kurang lebih 6 bulan ke belakang, berarti sampai Agustus ya. Agustus lah ya. Sampai Agustus saya membuat resumnya dengan perbandingan risk and rewardnya 1:1. Berarti di sini kalau misalnya kita mau ngambil planning yang 2 poin, berarti kita taking profit 2 poin, kita stop loss -2. Jadi 1:1. Kalau 3 poin ya 3 banding 3 juga, 4 banding 4, 5 banding 5 gitu. Kenapa saya nggak sampai 6? Karena memang kalau udah 6 masuk ke area middle term ya, jadi nggak short lagi. Jadi saya sampai 5 di sini. Maksimal 5 ya untuk short termnya ya, Mas ya? Betul. Cara penggunaannya seperti apa? Kita contoh simpel aja ya. Contoh simpel, kita bisa bikin lagi nih mungkin di sini ya perbandingannya. Kita bikin katakan di sini untuk bulan Februari aja lah ya. Iya, boleh. Kita bikin untuk bulan Februari, sebentar. Nah, di sini Februari, mungkin di sini mungkin tanggalnya ya. Berarti kemarin tanggal 7 ya kalau nggak salah 7. Ya. 7, benar. Saya di sini selalu buat katakan di sini 2 PTS, 3 PTS, dan 4 PTS. Maksimal 5 ya, 5 PTS. 5 PTS. Terus Februari, saya backstep untuk lihat reviewnya. Jadi kita tahu open market itu setiap jam 6. Contoh berarti kalau misalnya tanggal sekarang itu kita dari hari ini ke belakang ya, berarti sekarang tanggal 8 ya, tanggal 8. Coba kita lihat tanggal 8. Tanggal 8. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. Kita ganti time frame-nya supaya kita lebih akurat. Iya. Saya biasanya setengah jam. Oh, setengah jam ini untuk jangka pendek ya, Mas? Jangka pendek. Kita sama-sama lihat, berarti di sini ada jamnya. Di sini ada jam, kurang lebih jam awal market buka itu, nah ini nih. Ya. Nah, jam 6. Kita sama-sama tahu jam 6 ini kalau kita lihat ada opennya di 71. Low-nya 71, high-nya 73. Nah, kita langsung nyambung berarti yang tadi ya kita di sini. Kita di mana tadi? Jam 6. Kita lihat perjalanannya. Oh, ternyata dari jam 6 ini kita terus naik. Iya. Naik kurang lebih sampai segini. Berarti sampai di jam sini 7 kayaknya itu ya, Mas. Nyampe jam 7 dia naiknya ya. Sampai jam 7. Berarti sampai jam segini kita lihat candle di sini. High-nya itu sampai 76.830. Dari tadi open yang katakan kita sama-sama tahu opennya tadi di 73 ya? 71, sorry. 71. Ini sampai ke 76. Oh, 5 poin ya? 5 poin. Berarti sebetulnya kita ini dan plus 2 kan? Kita balik lagi ke sini, berarti di ini 2 poin kena, 3 poin juga kena, 4 poin kena. Nah, 5 poinnya kita lihat lagi. Dari tadi 71 atau 72, paling tinggi berapa? Oh, 78. 5 poin juga berarti kena. Oh. Gitu. Lalu kita coba lagi di tanggal 7 ya? Iya. Di tanggal 7, berarti kita geser di sini. Kita geser. Tanggal 7-nya kita lihat dari jam 6. Ini berarti ya yang sebelah merah ya, sebelahnya merah ya. Kita lihat ini jam 6 di sini. Jam 6 pagi kita open di 67. Iya, 18.67. Katakan di sini berarti tanggal 7 ya. 7. Di sini tanggal 7 tadi, terus di sini pembukaannya itu 1867. 1867.
kita melihat dari pergerakan 2 poinnya apakah profit. Nah, kita lihat di 15 menit kan bisa, atau 30 menit bisa kelihatan. Oh, ternyata dia terus naik. Nggak pernah ada penurunan. Kita bisa ngelihat ekor candle juga, kalau kelihatan penurunan berarti kita bisa konfirmasi apakah ini loss atau tidak. Oke. Lanjut, ini naik terus sampai mungkin dari tadi 67 sampai ke berapa 67 itu? sampai 73. 73. Oh, berarti kan 6 poin kurang lebih. Dapat semua, iya. Dapat semua lagi. Berarti kalau open buy kita dapat lagi semua. Lanjut lagi, katakan kita di tanggal 6 ya, 6 kurang, iya. Kita coba 3 kali supaya mungkin kelihatan kalau ada yang loss. Di sini tanggal 6. Oh, ternyata tanggal 6 juga optimis naik terus. Optimis naik terus, iya. Tapi kita bisa lihat di sini ada ekor. Iya, betul. Di sini ada ekor. Ini jam 6-nya. Di 65 ya opennya. 65. Open di 65, low-nya 62. Iya, betul. Berarti di sini kalau yang 2 poin bisa jadi nggak kena. Karena ini high-nya sampai 70 tapi low-nya sampai 62. Nah, kalau yang seperti ini kita harus lihat 15 menit. Kita nggak bisa akurat melihatnya. Apakah ini loss dulu, melihat dari ekor, harga bergerak, apakah langsung profit ke atas misalnya kan? Di situ. Jadi kita lihat 15 menit. Saya selalu ganti untuk lebih akurat. Iya. Contoh berarti di mundur sini. Mundur ke tanggal 6 lagi Mas berarti ya? Mundur tanggal 6, tinggal geser dikit aja. Nah, ini. Nah, iya. Ini tanggal 6, kita di 15 menit berarti. Oh, masih ada ekor ya? Dia turun dulu berarti. Berarti turun dulu. Kita pembukaan di 65, turunnya itu sampai 62. Oh, berarti di tanggal 6 ini kita minus 3. Iya. Minus 2. Kita objektif minus 3. Lalu tapi selanjutnya naik. Selanjutnya naik sampai segini. Sampai 70. Sampai 70 benar. 70. Berarti malah profit. Iya. Yang tadi plus 4, berarti di sini. Plus 4 plus 5 ya. 5. Jadi kita objektif melihatnya. Dari total akumulasi seperti ini kita bisa lihat. Ini kurang lebih 3 hari belakangan ini ya. Kalau saya belum ngerekap Februari full, tapi kita lihat di Januari. Kita lihat sama-sama di 2 poin akumulasi 1 bulannya plus 6. Oke. Ini bisa jadi bahan perbandingan, tapi di 2 poin juga kalau di Desembernya plus 10. Oh. Jadi kita 1:1 mengambil 2 poin. Tapi di Novembernya kita plus 8, di Oktobernya kita minus 2. Oke. Jadi ini objektif. Iya, jadi objektif. kalau memang 1 bulan itu malah loss, ya saya bilang loss. Di September ini malah profit 16. Oh, gede ya? 16. Betul, 16. Dengan apa taking profit areanya di 2 poin aja ya? 1:1. Nah, di Agustusnya malah lebih besar, 22 poin. Nah, secara overall investasi yang cukup untuk dibilang dengan waktu yang menengah ke panjang, ini cukup efektif sebetulnya. Iya. Kasarnya 6 bulan kita jalan, 1 bulan yang loss. Iya. Berarti kan 5 bulan tetap secara 5 bulan tetap mendatangkan profit. Iya. Atau ini yang 3 poin kita bisa sama-sama lihat. Kita cuma 9, tapi di sini ada yang plus, malah 0. Malah 0. Berarti plusnya sekian, minusnya sekian. Ini risk and rewardnya jadi ketakar sebetulnya. Iya, paham. Terus di sini sama 9, di sini 0 lagi. Berarti kalau kita ngambil yang 3 poin, kita ada kemungkinan 2 kali BEP aja, nggak profit nggak loss, tapi yang lainnya profit. Dan profitnya juga nggak tanggung-tanggung ya, 13 itu ya Mas ya? Betul, 33. Oh, 33 poin. Poin secara akumulasinya. Nah, kalau misalnya yang 4 poin ya kita sama-sama lihat, nanti filenya kalau misalnya mau untuk review boleh. Cara nge-reviewnya seperti yang di sini, gitu loh. Jadi teman-teman sendiri bisa melihat objektivitasnya, apakah profit dan loss-nya sesuai dengan garis ekornya yang tadi saya bilang. Kalau 30 menit belum kebaca, lalu turunin lagi jadi 15 menit. Artinya ini tidak bisa dipungkiri klasik, tapi ini memang secara konsisten dan disiplin malah membuahkan hasil. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih santai, lebih tenang, dari hari pagi pembukaan market ambil langsung 4 poin. Ambil langsung 4 lot. 4 lot ya? Yang 1 lotnya kalian risk and reward 2 poin, 1 lotnya risk and reward 3 poin, 1 lotnya risk and reward 4 poin, dan 1 lotnya risk and rewardnya 5 poin. Secara akumulatif, ini akan semuanya jadi profit. Iya, yang di ujung ini Mas ya? Nggak pernah ada yang meskipun ada yang minus, ada yang... Tapi nggak ngaruh, karena pasti ada yang akumulasinya dapat profit. Iya. Gitu. Jadi kalau mau ya memang modal 20.000 itu memang sangat minimal. Iya benar. Karena sekalinya kita kalah, ini saya harus terbuka. Kita bisa jadi 3 kali berturut-turut kita loss. Iya, ini ya. Di tanggal 8, tanggal 789. 9. Betul, 789 November.
Ini kan berarti sekali kita loss 1.400. Iya, kasarannya ya. 14 juta kita langsung loss. 14 juta kita loss selama 3 hari berturut-turut. Tapi memang dibalas lagi ya, secara dari 4 hari berturut-turutnya profit terus. Betul. Memang dibalas lagi. Tapi kan kita lihatnya akumulatif. Nah, benar. Ini trading yang memang harus komit. Jadi memang kalau profit 3 poin langsung lepas, loss 3 poin langsung lepas, karena nggak bisa kalau kita jadi berubah gaya manajemen resiko. Iya. Jadi kurang lebih memang ini akan efektif saat kamu benar-benar bisa lihat ini sebagai satu keseluruhan akumulatif. Kalau sehari 2 hari bisa jadi 3 hari berturut-turut kamu loss. Oke, ya. Confirm ya? Berarti confirm. Oke, berarti saya menangkap bahwa memang dalam trading ini dibutuhkan sebuah pattern atau sebuah pola ya. Pattern dan pola. Betul. Karena memang trading ini kan sebenarnya dibilang gampang juga enggak, dibilang enggak gampang juga enggak kan, gitu loh. Sebenarnya Tapi simple, tapi ya enggak mudah juga. Menurut saya ini safe sih, Mas, dan ini fair sekali gitu loh. Artinya ya loss, ya profit gitu. Tapi di sini mostly-nya ya profit ya. Maksudnya sebagian besar profit. Tapi cara membacanya yang tadi ya. Jadi kita memang back step melihat review market yang jalan, tapi kita harus objektif, jangan pakai feeling. Kalau memang tidak kebaca yang 15 menit, turunin lagi jadi 5 menit. Oke, kan ketahuan pergerakan harganya. Itu kan dari jam 6, Mas. Itu patokannya nyampe jam berapa untuk bisa ini 2, 3, 4, 5-nya kena semua nih. Jam 12 siang rata-rata sudah maksimal itu pasti kejual. Entah kejual profit atau kejual rugi. Itu maksimal ya berarti maksimal, ya? Berarti 6 jam berarti ya? Tapi ada juga yang sampai jam 3 ada juga. Tapi memang kalau keseluruhan mungkin 90% sampai jam 12 siang udah kejual semua. Nyampe jam 12 siang ya berarti? Itu udah maksimal. Oke, berarti teman-teman kalau misalnya mau trading yang short term ya, itu bisa dipakai juga nih caranya nih. Jadi memang profitnya nggak banyak-banyak amat ya, tapi kalau misalnya seperti Mas Gama bilang, komit ya. Kalau misalnya emang kena resiko ya kita fair-fairan resiko ya. Jadi artinya teman-teman ada polanya atau ada patternnya dalam sebuah trading. Oke. Oh, ini sebuah insight baru nih, Mas. Soalnya saya kalau ngomong ke teman-teman kan proyeksi jangka panjang, let's say 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak orang yang juga pengen tradingnya kan yang sehari cukup. Oke, ya. Ini menarik sekali. Kalau filosofinya sih sebetulnya kenapa harus open buy? Ini filosofi lama ya. Kalau bahwasannya emas itu semakin tahun harusnya kan nilainya semakin tinggi ya. Jadi filosofi saya masih tetap dipakai. Secara akumulasi tahunan emas selalu naik terus ya. Terus menerus gitu. Dari tahun 2000 yang katakan kita tahu 1 gramnya 200.000, sekarang udah 1 juta ya. 1 juta, iya. 1.100.000 lah. Kalau kita harga belinya segitu. Kenapa nggak open sale? Bisa aja open sale sebetulnya. Saat kita melihat trennya memang sudah mulai turun. Jadi ini fleksibel ya, maksudnya kita nggak harus wajib open buy terus ya. Fleksibel ke teknikalnya aja ya. Lebih akurat lagi kalau kita jalannya bareng sama trennya. Berarti kan trading by trend berarti ya? Trading by trend, tapi open trading by trend, mungkin begitu ya? Benar. Trading by trend. Iya. Ini menarik sih, ini menarik sekali. Karena memang saya biasanya ngomongnya 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan gitu loh. Kita ngelihatnya kan 6 bulan ke belakang seperti apa perjalanannya. Dan harga di sini kan nggak bisa bohong, bisa dicek juga. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat ekor-ekornya perjalanannya itu nyata, real time gitu. Dan ini works ya, Mas ya, maksudnya di sini memang ada merah-merah, nanti kan kelihatan juga di YouTube ya. Ini kan ada merah-merahnya cukup lumayan, cuma kalau misalnya secara akumulatif ya masih profit ya. Oke, Mas Gama, ini kita memasuki Februari ya. Harga kan sempat drop di 1860 tapi udah pelan-pelan naik karena efek FOMC ya. Proyeksi Mas Gama nih dengan kondisi pengangguran yang semakin turun, semakin bagus ya di Indonesia, di Amerika Serikat, and then inflasi semakin bagus di Amerika Serikat. Proyeksinya kira-kira kalaupun harga emas memang naik, itu kira-kira menurut Mas Gama naiknya sampai mana? Menurut Mas Gama? Naik ya. Proyeksi pertama sih kita ngelihat dari resisten penurunan ya. Berarti yang kemarin tajam itu ya. Secara garis besar sideways-nya emas, saya lihat di 1920 ya. 1920 itu terdekat ya berarti ya? Terdekat. Berarti yang tadi ya? Yang tadi, betul. Itu masa titik mungkin konsolidasi ya. Iya, betul. Konsolidasi, melihat lagi berita yang terjadi, yang akan datang atau seperti apa. Pokoknya titiknya mungkin pertama di 1920 dulu. Setelah itu mungkin ke 1940, baru mau melanjutkan ke 1970.
Tapi tidak dipungkiri penurunan juga bisa terjadi ya. Betul. Dalam arti ya memang pertama pasti titiknya yang paling rendah dulu di 1960. Oke, terendah ya. 1960 itu bisa tembus atau break lagi, ya mungkin bisa di sekitar 1940 ya. Oke. 1940 iya, mungkin paling bottomnya ya mungkin kalau kita mau safety banget ya supaya kita nyaman tradingnya kita kasih batasan sampai 1.800 lah. Oke. 1.800 dah enough gitu. Oke. Tapi ya so far ya kalau misalnya ngelihat dari penurunan yang iya saya bilang nggak sehat ya, karena kan ini bukan tren penurunan fundamental ya. Biasanya ada koreksi dulu. Ini yang harus dipertimbangkan matang ya. Kalaupun memang trennya berubah menjadi turun, tapi koreksi itu pasti ada. Oke, Jadi tetap harus lihat di situnya. Tapi secara fundamental dan teknikal seharusnya sih masih naik ke atas ya. Oke, iya. Oke, demikian Bin Trader pada episode kali ini ya. Thank you so much Mas Gama ya. Ini bagus banget ilmunya untuk short term ya. Silakan dicoba teman-teman, jangan cuma ditonton doang, ayo langsung kontak aja Mas Gama. Langsung ada di sini Instagramnya nggak apa-apa ya Mas ya, saya cantumin ya. Ini langsung follow aja Instagramnya, DM aja, WA aja, langsung aja ketemuan, langsung kapan kalian mau invest. Karena mumpung apa teman-teman, mumpung masih harganya di bawah 1.900. Masih di bawah. Jangan nyampe teman-teman datang ke kita ketika harga udah 2.000. Aduh, udah repot tuh. Iya, jadi ini kesempatan buat kita untuk segera ambil buy sebanyak-banyaknya dari harga yang lebih rendah ya. Thank you so much Mas Gama ya. Thank you so much. Semakin sukses Mas Gama, semakin jaya. Oke. Thank you semua dan bye-bye.